Halo rekan-rekan alumni Prasmul dimanapun kamu berada. Ketemu lagi dengan saya Nia Damayanti dari tim Alumni Network Universitas Prasetya Mulia di acara Cerita Alumni Prasmul. Bersama saya hari ini di Cerita Alumni Prasmul hadir seorang alumni S1 Universitas Prasetya Mulia. Siapa dia? Yuk kita kenalan dulu yuk. Halo. Halo, selamat siang. Siapakah ini? Halo, namaku Andita. Aku itu lulusan S1 Prasmul angkatan pertama, jadi angkatan 4 jadul ya. Jurusannya marketing, lulus tahun 2009. Jadi sudah lama sekali lulusnya. Gitu. Jadi hai, salam kenal semuanya, senang bisa ada di sini. Andita sekarang kerjanya di bidang apa sih? Aku lumayan konsisten ya, waktu S1 ngambilnya marketing, dan sekarang ini juga kerjaannya sudah 12 tahun marketing juga gitu. Sekarang di Bangkok sebagai head of marketing untuk Kraft Heinz, dan base-nya di Thailand. Sekarang nih aku syuting sama kamu lagi di Thailand ya? Iya, lagi di Bangkok nih. Mantap, waduh, keren. Oke, baiklah. Ini aku langsung aja nih ya. Kita mau ngobrolin soal branding dan sebenarnya apa sih yang mau dilakuin sama profesional yang bekerja di bidang branding. Nah, sebenarnya kalau Adita ini kan walaupun di marketing fokusnya di branding bukan sih? Sebenarnya ada dua, tergantung industrinya dan tergantung company-nya. Jadi ada juga yang namanya nih, setiap company di FMCG yang namanya brand building gitu ya, benar-benar bagaimana expand brand gitu ya. Misalkan Heinz, sebagai Heinz itu gimana expand the brand gitu dengan produk-produknya, atau juga bisa dibilang namanya eksekutor. Jadi dia itu yang execute marketing campaign, buat inovasi dan segala macam. Jadi tergantung dari apa industrinya. Kalau di companyku, definitely marketing itu banyak, dari brand building, dari marketing executions, dan juga dari innovations juga gitu. Dan kebetulan itu di companyku, tapi sebenarnya di company lain bisa berbeda-beda. Kalau Andita sendiri sebenarnya ngurusinnya tuh spesifiknya di bagian apa nih? Apakah overall general marketing kah? Atau memang khusus di bagian branding? Atau jangan-jangan di sales juga? Sebenarnya karena kita ini handle beberapa negara ya gitu, karena memang biasanya di sini, tapi kita handle kurang lebih ada 10-12 negara gitu. Jadi tentunya nomor satu adalah marketing strategi dulu gitu. Marketing strateginya tiap negara-negara tuh apa, dari sisi produk portfolionya yang mau dijual apa aja, dari sisi campaign yang mau dilakukan tuh untuk produk apa saja per negara, dan juga eksekusinya. Yang lanjut adalah karena kita megang beberapa negara, adalah juga bantu untuk sales team untuk gimana caranya untuk achieve salesnya, dengan cara apa, dengan cara misalkan kita bisa support dengan marketing campaign seperti apa juga, atau dengan support dengan mungkin dari banner dan lain-lain yang ada di toko. Jadi seperti itulah, luas gitu ya scope-nya bisa dibilang. Oke. Nah, waktu pas awal banget kerja setelah lulus S1, itu diterimanya di mana sih? Apakah langsung bagian marketing, langsung megang branding, atau di bagian mana? Dulu pertama kali di L'Oreal gitu ya. L'Oreal itu is a very marketing company gitu ya. Waktu pertama kali masuk itu on the job training sebenarnya untuk lulus. Kan kalau lulus Prasmul bisa pilih ya, apakah mau buat bisnis, apakah buat apakah kerja gitu ya. Kebetulan dapat kerja di L'Oreal. Nah, pada situ masuk memang langsung marketing, waktu megang produk namanya Garnier Nairiel. Nah, tugasnya mungkin dulu awal-awal sebagai eksekutor, jadi lebih ke bagaimana caranya meningkatkan sales di salah satu toko. Jadi waktu itu salah satunya adalah buat kayak event di toko Giant Bogor ya, masih ingat Giant Bogor, gimana caranya buat Garnier Nairiel activations, dan hasilnya pada saat itu cukup sangat baik gitu untuk dari sisi salesnya juga. Boleh ceritain nggak sih sebenarnya perjalanan
Andita sebagai profesional, step-stepnya gitu, dari mulai lulus S1 kan di L'Oreal itu sebagai apa, terus begitu pas meningkat karirnya itu naiknya jadi apa sampai di titik sekarang. It's a very long journey sih sebenarnya gitu. It's a long journey dan sebenarnya sih bersyukur banget ya kerja di Prasna Mulia, karena di Prasna Mulia itu kita diajarin untuk punya strategic thinking dan juga jago tuh teamwork gitu ya. Itu yang bener-bener sampai sekarang tuh masih bener-bener ada gitu ya di jiwa gitu dengan teamwork itu. Nah awalnya itu L'Oreal masuk intern karena belum lulus. Habis itu 3 bulan jadi internship, 3 bulan sampai 6 bulan, alhamdulillah lulus. Habis itu saya langsung masuk ke manajemen trainee. Nah manajemen trainee-nya itu sendirian karena pada saat itu batch-nya udah nggak ada gitu karena lulusnya berbeda. Jadi makanya masuk manajemen trainee sendiri dengan waktu yang sangat berbeda. Awalnya manajemen trainee 1 tahun di L'Oreal, habis itu menjadi product eksekutif setahun, habis itu junior product manager 1 tahun, habis itu saya pindah ke perusahaan lain namanya SC Johnson sekitar 2 tahun dan itu sebagai brand manager. Lalu pindah lagi ke Abbott, kalau tahu Pediasure, Ensure dan segala macam, itu selama 2 tahun juga. Lalu setelah itu saya pindah ke Kraft Heinz ini jadi marketing manager gitu, kurang lebih 2,5 tahun. Lalu ada beberapa campaign yang kita lakukan tuh sukses. Lalu saya minta sebagai bos saya untuk mendapatkan exposure untuk bekerja di luar negeri dan kebetulan memang ada pada saat itu dan akhirnya sekarang saya di sini kurang lebih udah 2 tahun juga. Jadi kurang lebih udah 12 tahun. Tapi intinya adalah semua itu dengan hard work ya gitu. Everything kita bisa naik itu karena kerja keras, performance-nya juga sesuai dengan target. Nah, setelah sesuai dengan target, dengan itu kita bisa minta atau bisa approach ke direct report untuk bagaimananya untuk tumbuh terus gitu. Dan semuanya itu butuh waktu dan pengalaman gitu, nggak ada shortcut. Dari sekian banyak bidang nih ya, begitu setelah lulus dari waktu pas mau masuk S1 Prasmul itu memang sudah tahu mau terjun ke bidang marketing kah atau emang maksudnya udah tahu itu passionnya Andita atau gimana? Bener passionnya tuh dulu psikolog, pengen banget jadi psikolog. Saya dong Mbak. Bener ya, oh my god seru banget. Ini masih passion yang masih belum tercapai gitu adalah psikolog gitu. Makanya saya suka banget baca-baca buku tentang organizational psychology gitu ya, kayak Adam Grant gitu, Malcolm Gladwell tuh suka banget gitu karena emang psikologi tuh menurut aku tuh kayak inti dari bagaimana orang itu bisa perform gitu ya sebenarnya. Pokoknya suka banget lah tentang psikologi. Nah akhirnya entah kenapa saya lihat dari Prasna Mulia dan kakak saya pada situ bilang coba dulu Prasna Mulia karena ada marketing dan marketing is also part of the psychology gitu karena ada consumer behavior dan lain-lain. Selain itu passion saya dulu dari kecil suka banget iklan. Dari kecil suka banget nonton iklan. Jadi kalau misalnya buat iklan tuh selalu ingat iklan masa kecil, iklan misalnya yang Ramadan, iklan Ramadan yang jarum, iklan Ramadan yang sirup dan segala macam tuh inget iklannya gitu. Jadi emang suka banget buat campaign gitu dari dulu dan suka banget ngelihat sesuatu yang impactful gitu yang bisa membuat konsumen atau ya kita sebagai manusia itu tertarik terhadap brand tertentu gitu. Jadi sebenarnya itu udah passion dari kecil yang makin lama kerja kuliah di Prasna Mulia juga waktu itu Prasna Mulia is about presentation skills, is about buat produk dan segala macam. Memang saya sukanya di bagian marketingnya gitu. Dan akhirnya kerja di marketing juga ya ternyata saya juga suka banget sama marketing gitu dan sampai sekarang pun 12 tahun tidak pernah pindah industri gitu. Pindah paling company gitu. Jadi intinya passion itu sesuatu yang you know from the beginning and then makin lama you just know that you are in the right place gitu sih sebenarnya. Kan dulu waktu kecil suka iklan nih katanya. Ada iklan yang benar-benar diinget nggak? Wow banyak banget. Nomor satu yang paling diinget sampai sekarang. Kayaknya iklan bulan puasa deh. Kebetulan saya juga tuh pernah pegang produk bulan puasa. Sekarang juga masih pegang produk bulan puasa. Jadi produk bulan puasa tuh entah kenapa, mungkin kan waktu kecil nungguin beduk kali ya. Jadi kayak if you remember kayak misalkan sebelum bulan puasa itu dulu sebelum beduk tuh iklan-iklan tuh yang keren-keren yang paling mahal kan prime time gitu.
inget banget itu kalau nggak salah entah iklan jarum atau iklan apa, intinya itu Ebit GAD ada lagunya dia. Dia tentang orang lagi jalan, terus ada lagunya Ebit GAD, terus dia buka puasa dan segala macam. Itu sih yang paling ingat, dan menurut aku tuh iklannya selalu 2 menit 3 menit, dan cita-cita marketer di dunia ini adalah menciptakan iklan 3 menit karena mahal dan biasa tidak tercapai. Itu iklan yang paling ku ingat karena iklan itu sangat Indonesia dan saya suka banget memang campaign atau thinking yang bener-bener memang relevan gitu sama apa namanya culture-nya gitu. Ini sekarang megang beberapa produk juga di beberapa negara gitu kan, beda-beda gitu culture-nya, tapi sebenarnya root-nya sama lah karena kita ASEAN ya gitu, mirip-mirip. It's about keluarga, it's about togetherness gitu. Jadi itulah maksudnya, emang iklan-iklan yang tentang culture gitu ya, yang benar-benar relevan, itu sesuatu memang yang selalu saya suka dari dulu. Andita, ada orang yang mendorong dirimu nggak sih sampai akhirnya memutuskan untuk bekerja di bidang marketing? Kakakku ya gitu, karena kebetulan kakakku itu suaminya juga di market research gitu ya, jadi memang kakakku sama suaminya lah yang emang selalu support dan emang selalu yang mentor gitu ya, kira-kira apa yang memang cocok gitu, karena kan kadang-kadang kita nggak tahu apa yang kita mau kan, maksudnya waktu zaman dulu ya gitu, waktu muda gitu, we don't know what we want, we thought we want jadi dokter apa segala macam gitu, cuman kakak tuh definitely yang benar-benar nge-shape gitu, dan juga ibu pastinya ya gitu ya. Tentunya terakhir juga pasti husband ya, suamiku yang selalu juga support sampai sekarang gitu ya, walaupun dengan every decision and every karirku gitu. Jadi tentunya itu emang support system tuh nomor 1 lah untuk kamu bisa achieve your dreams. Andita nih udah 12 tahun ya melanglang buana di dunia marketing, kemudian di dunia branding, ada salesnya juga. Sebenarnya kalau mau menekuni bidang yang sama nih sama Andita, ada skill ataupun ya kalau knowledge udah pasti lah ya, harus tahu marketing lah ya. Ada skill khusus nggak sih yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan profesi ini supaya bisa sukses? Sebenarnya sih lebih bukan skill ya. Skill iya pastinya, skill itu ya, hard skill, soft skill gitu ya, penting gitu. Cuman kalau aku bilang sih nomor 1 tuh karakter juga sih gitu. Kayak kamu mesti menentukan karakter dan very fokus what do you want gitu. Itu nomor 1 gitu, karena semua itu akan terjadi kalau you are focused with your dreams gitu. Kalau misalnya you focus, you want this, eventually you will achieve it gitu. Kayak aku contohnya kayak misalkan dari dulu tuh aku selalu pengen banget kerja di luar negeri gitu. Nggak bisa sekolah di luar negeri, unfortunately I don't have that opportunity in my life, tapi makanya aku pengen banget bekerja di luar negeri. Dan it took me like 10 years to achieve that gitu kan. Jadi intinya if you believe in it and you really want it so bad, that kind of character gitu, eventually you will get it. Kalau misalnya nyata enggak, ya maybe it's not the right thing for you gitu kan. Maybe karena kadang-kadang Tuhan emang memberikan sesuatu yang memang yang terbaik gitu ya. Cuman eventually when the time is right, because you have your own timeline gitu, somebody gets it a year gitu ya, somebody gets it from their parents gitu, but for me I get it from 10 years. Tapi intinya adalah karakter itu gitu, agility gitu, dan very focus to your dreams, eventually you'll get it. Dan tentunya aja dengan beberapa efforts dan juga skills, dan I'm really grateful gitu ya, karena sekolah di Prasetya Mulia gitu kan, dengan berbagai macam pengalaman dan juga on the job learning dan segala macam yang membuatku seperti sekarang gitu. I wouldn't be in this position kalau misalkan bukan di Prasetya Mulia for sure gitu, karena saya di Prasetya Mulia juga banyak mentor-mentor, Pak Rudi yang saat itu juga benar-benar mentoring bahwa emang you can do it gitu, yang sebenarnya saya nggak percaya. Jadi intinya itu sih lebih ke determination dan agility gitu dari karakter, dan tentunya terus growth gitu ya, karena dunia ini evolve gitu. Mungkin yang kamu belajar 10 tahun kemarin, 12 tahun kemarin, it's not necessarily relevant now gitu. Jadi terus belajar, terus adapt, dan itu yang juga buat kamu untuk tumbuh gitu. Jadi definitely skill is something that you can get, but character is something that you need to gitu ya,
hold on to sebenarnya? Selama ini ya kalau kerja di bidang marketing, ini kendala terbesar yang pernah dialami itu apa? Kendala tentunya karena kita kerja di, kayak aku kerja kan di FMCG ya gitu ya, dan banyak banget approval dan segala macam. Tentunya adalah how to get your boss approval. Jadi bukan ini ya, bukan menaklukkan pasar ya, justru to get your boss approval ya. Ya karena itu you won't achieve it kalau tanpa kayak make them buy it gitu kan gitu. Apalagi ini bukan bisnisku sendiri, mungkin beda dengan business owner ya, they the one who decide gitu. Kalau misalnya ini kan I'm not a decision maker gitu, not the only, pastinya mesti minta approval dari beberapa bos juga. I think that's the biggest challenge, dan itu juga yang membuat kamu jago jadi negotiation skills gitu, karena membuat orang believe in your idea is not an easy job gitu, terutama untuk orang-orang yang kayak misalkan sudah leadership team yang udah kerja mungkin 20 tahun gitu kan. Definitely it needs some persuasive skill gitu ya untuk mereka akhirnya believe in your idea. I think that's the biggest challenge. Tentang yang execution, marketing dan segala macam, I think we can learn lah gitu dulu, karena dengan experience dan segala macam we eventually we will get that gut feeling gitu, kayak sense gitu, oh ini oke nih, enggak, dan segala macam. Tapi intinya kalau di FMCG ya nomor satu itu how to convince your boss. Oke, noted. Baiklah teman-teman alumni Prasmul ya yang mau masuk ke FMCG, dicatat ya itu ya. Nomor 1, how to convince your boss. Oke, baiklah. Menarik, jawabannya sangat sungguh menarik. Beyond my expectation. Nah, terus selama COVID ini ya, FMCG kan salah satu yang diuntungkan ya. Mungkin ada strategi khusus nggak menghadapi COVID ini? Sebenarnya sih kalau misalkan strategi khusus itu kita lakukan tahun lalu ya gitu, ketika COVID pertama kali hit us hardly gitu, definitely we do something nice gitu ya, karena kan a lot of it impacted kita ya, most of us gitu, alhamdulillah mungkin okay, tapi sebenarnya banyak banget sekitar kita kalau lihat kanan kiri tuh yang got affected gitu ya. Tahun lalu sih kita buat memang melakukan CSR gitu ya terhadap orang-orang yang memang terimpact gitu, dan kita lumayan fokus targetnya itu terhadap single working mom gitu, karena beberapa yang mungkin single working mom working di restoran atau di hotel itu kan terimpact paling besar gitu ya. Kita ngadain donasi ke mereka, kasih makanan dan sauces yang kita jual gitu. Tahun lalu sih seperti itu, tapi tahun ini again it's a normal for us gitu ya. Caranya adalah you're right gitu, kita menguntungkan apalagi makanan ya, karena orang lebih masak dibandingkan beli gitu. Tentunya gitu gimana caranya kita untuk memanfaatkan momentum itu. Nah caranya bagaimana macam-macam gitu. Kita mesti kerja sama sales team, distributor juga, dan mengerti mana nih opportunity yang kita bisa tap in gitu, dan dari sisi sales juga, dari sisi marketing juga, dari sisi restoran juga yang kita bisa kerjasama. Jadi banyak sih, malah justru karena kita again itu tadi ilmu adaptasi dan segala macam, karena memang world is changing evolvely, kita mesti adapt juga gimana cara kita approach konsumen gitu. Jadi justru lebih menarik gitu. Jadi bahkan jangan diem, tapi justru gimana cara make it relevant gitu. Kayak contoh di Malaysia bulan puasa mereka kangen banget sama Ramadan Bazaar. Terus kita buatin resep-resep Ramadan Bazaar supaya ibu-ibu bisa masak di rumah instead of going to Ramadan Bazaar gitu, masak di beli makanan di Ramadan Bazaar. Terus misalkan di Philippines gitu, kita kerjasama sama burger chain gitu untuk buat burger sama kayak kita, dan karena orang-orang udah mulai bosen nggak bisa kemana-mana gitu, jadi kita ciptain menu baru. Jadi that kind of thing that we can do gitu, justru di keadaan kayak gini there's a lot opportunity yang kita bisa mainkan gitu. Nah, selama 12 tahun ini bekerja di bidang marketing, sebenarnya kan ada bau-bau brandnya juga ya.
Kalau menurut Andita, perlu nggak sih melakukan personal branding? Sekarang kan orang-orang trennya kan selalu seputar personal branding ya. Perlu banget nih, aku juga masih belajar nih sama alumni muda Prasya Mulia gitu. Kemarin sempat bertemu dan very amazed with the approach that they are doing. To me it's very important, dan itu salah satu hal juga yang membuat kamu different than others gitu kan. Branding is how to make a difference from brand A to brand B kan gitu. Kenapa orang pilih brand A dibanding brand B? Definitely personal branding of course gitu. Jadi kenapa let's say your boss pick you instead of the other candidates, or maybe kenapa misalkan orang yang kerja sama bareng sama kamu lebih suka kerja sama kamu dibanding yang lain. So definitely it's really important that it defines who you are gitu, dan yang membuat kamu unik. Jadi definitely itu something yang kamu mesti ciptakan dan mesti kamu juga convey to people gitu di dunia profesional ya tentunya gitu. Dan menurut aku it's one of the key of the success as well. Ada tips-tips nggak sih untuk menjadi seorang marketers yang sukses? Intinya adalah punya rethink attitude gitu ya, karena intinya adalah what you think is right is necessarily always right. Jadi itu kunci dari marketer. Dan again, konsumen tuh selalu berubah, the world is evolving. Dulu Friendster kece, nah sekarang udah ada Facebook, dan even Facebook dulu kece, now maybe goes to Instagram, now people go to TikTok. I mean like that kind of thing you need to always adapt gitu ya, that changes. It's not necessarily selalu ngikutin, oh ini TikTok jadi kayak misal kan ini lagi pamors ikutin, of course not. You have to see your brand personality strategy as well gitu, not necessarily always that, but as a marketer you need to always rethink whether your plan is right gitu, atau mungkin sesuatu yang mungkin di-adjust. So I think that's the number one learning so far gitu. Dan untuk aku juga, dan selalu kayak mikir, mungkin aku 12 tahun berkarir tapi mungkin timku lebih tahu gitu dibanding aku, karena mereka yang lebih muda dan lebih relevan gitu, dan mereka yang tinggal di negara-negara yang mereka tinggal. Jadi that kind of rethinking model is always important as a marketer. Jadi kamu bisa terus relevan gitu. Jadi no matter how old you are, you can always understand the market better gitu. Tadi kan udah serius nih ya bahasannya. Sekarang kita seru-seruan dikit ya. Nih aku ada trivia questions buat Andita. Siap ya? Jawabnya harus cepat. Oke. Nah, waktunya cuma 60 detik. Oke, Ini lucu-lucuan aja, jadi nggak perlu mikir keras. Oke, mikir keras. Oke. 3, 2, 1, go! Siapa tokoh branding yang paling dikagumi? Tokoh branding? Aduh, siapa namanya? Seth Godin. Naruh bukunya dulu, lupa namanya. Apa yang ditakutin sama anak branding? Budgetnya di-cut. Pilih beli tas KW di Mangga 2 atau beli tas branded di Plaza Senayan? Branded Plaza Senayan. Apa brand terfavorit kamu? Pasti definitely Heinz. Brand apa yang nggak bisa dilupain? Brand yang benar-benar selalu nempel di kamu, atau mungkin kamu berasa, aduh brand ini gue banget, kalau kata Pak Eka ya dulu ya. Beng-beng kali ya. Siapa orang Indonesia yang paling kuat personal brandingnya menurut Andita? Jokowi. Apa brand jajanan yang paling sering dibeli di kantin waktu pas zaman kuliah? Yang snack Momogi tau gak, yang rasa jagung bakar tuh enak banget. Apa lambang brand produknya Steve Jobs? Apple. Apa warna favorit Wonder Woman? Merah. Zaman SD dulu apa cita-cita Andita? Dokter. Siapa FM Prasmul yang paling nggak bisa dilupain? Pak Rudi. Apa yang paling nggak bisa dilupain dari Prasmul? Prasmul is my home feeling kali ya. Gak balik selalu sama rasanya. Tom Cruise sama Al Ghazali gantengan mana? Tom Cruise tua banget gitu. Ya, tapi gantengan mana? Tom Cruise sama Al Ghazali? Tom Cruise ya Tom Cruise, oke. Cara termudah untuk membuat orang mengingat Anda adalah titik-titik. Tentang zodiak. Pasti orang kalau zodiak pasti remember about me. Sekarang it's challenge time. Andita kan orang yang kerja di bidang marketing, atau salah satunya partnya adalah branding. Nah,
biasanya orang branding kan nggak jauh-jauh dari yang namanya iklan ataupun campaign, bener gak? Betul. Nah, sekarang I challenge Andita untuk membuat sebuah iklan yang menarik ataupun campaign yang menarik dan tepat sasaran untuk produk ini nih. Ada sebuah perusahaan jamu yang lagi mau memasarkan produk jamu terbarunya. Namanya Jamu Tolak Jomblo. Tuh kata angin ya. Diterima nggak nih challenge-nya? Oke, terima. Oke, tantangan diterima. Ayo kita lihat Andita mau buat apa sih iklan dan campaign-nya? Boleh dijelaskan, Ibu Andita. Oke, ini iklannya takut jomblo nih very relevan ya. Kayak misalkan kamu ikut memes kayak receh, Kiss Me Boys gitu ya. Jadi itu kan all about jomblones gitu ya. Pokoknya intinya adalah karena ini target audiensnya pasti muda dong gitu ya, bukan saya pastinya. Bukan saya juga. Targetnya bener-bener super muda, yaitu umur mungkin dari umur 15 kali ya, 15 sampai 20-an sampai ya fans-fansnya Atta Halilintar lah gitu ya. Ininya target audiensnya gitu. Nah, berarti kampanye itu mesti sesuatu yang benar-benar menarik. Nah, gimana caranya? Tadi kita sempat ngebahas tentang TikTok gitu ya. TikTok kan audiensnya kebanyakan muda ya. 50% audiensnya itu umur 15, paling tua 29 dari sisi paling besar. Ada juga yang umur saya juga ada juga gitu. Nah, intinya adalah kita akan melakukan TikTok challenge. Nah, kita akan ajak nih para tiktokers untuk buat bagaimana nih iklan yang tepat untuk buat jamu tolak jomblo gitu. Nah, pastinya kita akan audiens sama yang nomor satu dulu ya, seperti kayak Brenda, kalau kamu tahu Brenda di TikTok. Pokoknya intinya influencer TikTok yang juga akan pertama kali. Nah, gitu gimana caranya untuk buat iklan yang pas nih buat tolak jomblo. Karena tolak jomblo ini gimana ya caranya ya secara efikasi ya gitu kan, pasti orang-orang bertanya-tanya. Kalau misalkan tolak angin tahu dong gitu kandungannya apa saja ya sebagai pengguna setia tolak angin. Tapi kalau tolak jomblo tentu kita pengen tahu apakah itu akan buat kulit jadi bersih atau jadi lebih kinclong atau mungkin jadi I don't know, that kind of thing. Dan tentunya campaign itu nanti akan menjadi sangat viral gitu. Gimana caranya buat iklan yang terkeren buat si tolak jomblo ini. Itu sih idemu gitu dari sisi campaignnya. Oke. Kalau aku iklannya buat ini ya, sekali minum mukanya berubah jadi Tom Cruise. Andita, thank you banget ya udah mau ceritain kisah perjalanan profesionalnya. Makasih ya Andita. Makasih. Semoga bisa menginspirasi rekan-rekan alumni lain yang ingin menjadi seorang profesional di bidang branding. Nah, terima kasih juga untuk rekan-rekan alumni yang sudah mau nonton acara ini sampai selesai. Ya, kalau ada yang mau cerita, boleh banget bisa langsung DM ke IG @alumni_prasmul. Jangan lupa untuk di-follow dan subscribe YouTube channel dan Spotify IKA Prama. Stay tune di acara cerita Alumni Prasmul berikutnya.